Part 3. Mata kuliah Kapita Selekta Kelembagaan Negara, Struktur Lembaga Negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam tugas dan wewenangnya, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan juga melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tertinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, sesuai pada pasal 3 Perpres nomor 7 tahun 2018, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menyelenggarakan fungsinya, yakni 1. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Yang kedua, penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila. Yang ketiga, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila. Yang keempat, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Yang kelima, pengaturan pembinaan ideologi Pancasila. Lalu yang keenam, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Yang ketujuh, pelaksanaan sosialisasi dan kerjasama, serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Yang kedelapan, pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila, advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi. Yang kesembilan, penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Yang terakhir, ke-10, perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan untuk segala tugas dan fungsi, setiap susunan organisasi itu berbeda-beda, yakni diantaranya Dewan Pengarah. Dewan Pengarah itu sendiri memiliki tugas untuk memberikan arahan-arahan kepada pelaksana terkait arah-arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Lalu ada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lalu Wakil Kepala BPIP. Wakil Kepala itu sendiri memiliki tugas untuk membantu Kepala BPIP dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Lalu ada Sekretariat Utama. Sekretariat Utama ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lalu Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Komunikasi dan Jaringan. Deputi ini mempunyai tugas untuk melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila. Selanjutnya Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi. Deputi ini mempunyai tugas melaksanakan program strategis di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi. Selanjutnya di Deputi Bidang Pengkajian dan Materi. Deputi ini mempunyai tugas untuk melaksanakan program-program strategis pada bidang pengkajian dan materi ideologi Pancasila. Lalu Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Deputi ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Dan yang terakhir,
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. Deputi bidang ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.